Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Perdes Kapten Romedi dengan NIM 3086373. Nah, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu beberapa peraturan dalam permainan bola basket, yaitu dimana salah satu cabang olahraga yang saya bawakan pada kali ini. Nah, salah satunya yaitu ada beberapa ada beberapa. Yang pertama yaitu traveling. Nah, traveling ini adalah dimana kita mendribble bola, namun kita memegang bola, namun kita melangkah lebih dari 3 kali. Nah, boleh kita langsung masuk ke contohnya. Perhatikan. Oke. Nah, yang tadi itu bisa kita sebut sebagai traveling karena kita memegang bola namun kita melangkah lebih dari 2 kali. Nah, selanjutnya ada double dribble. Nah, double dribble sendiri itu adalah peraturan dimana saat kita mendribble bola kita melakukan dribble itu seperti ini. Nah, bisa kita perhatikan tadi saat saya mendribble bola, saya memegang bola kembali, lalu saya mendribblenya sekali lagi. Itu bisa kita bilang adalah peraturan double. Nah, selanjutnya adalah oke. Lalu pada saat menyerang dalam permainan bola basket kita hanya diberikan waktu selama 24 detik. Nah, kalau kita menyerang lebih dari waktu 24 detik tersebut, kita melakukan 24 violation, di mana peraturan 24 detik. Lalu kita hanya boleh berada dalam garis pertahanan pada saat ingin menyerang selama 8 detik. Nah, jika kita lebih dari 8 detik berada di area bertahan pada saat menyerang, kita akan terkena peraturan 8 detik. Nah, selanjutnya ada juga peraturan saat kita menyerang, kita tidak boleh kembali lagi ke area bertahan kita. Nah, dimana itu juga bisa kita ketahui itu adalah peraturan back ball. Skip. Lalu ada juga peraturan kita tidak boleh berada di dalam keyhole, area bertahan lawan maupun area menyerang selama 3 detik. Nah, karena kalau kita berada di dalam keyhole selama 3 detik, itu akan kita terkena 3 second violation. Nah, selanjutnya juga ada peraturan foul, charging foul, di mana pada saat bertahan kita melakukan dorongan pada saat bertahan. Misalnya seperti musuh melakukan memasuki dribble, kita mendorongnya. Itu bisa kita sebut sebagai charging foul. Nah, selanjutnya ada juga shooting foul. Nah, shooting foul itu dilakukan pada saat kita melakukan shoot lalu kita di foul oleh lawan. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah shooting foul. Nah, lalu ada juga selanjutnya ada juga technical foul. Nah, technical foul ini banyak ya teman-teman, seperti pada saat kita menggunakan aksesoris yang dilarang pada saat bermain basket, ataupun kita menggunakan bahasa yang tidak bagus pada musuh ataupun tidak respect. Nah, wasit bisa memberikan kita technical foul, teman-teman. Nah, pada permainan basket sendiri dimainkan oleh per tim itu 5 orang. Lalu pada dribble kita tidak boleh melakukan terlalu rendah. Nah, biasanya pada saat mendribble bola itu kita tidak boleh mendribblenya terlalu memutarkan ke bawah, seperti misalnya seperti ini. Nah, kita bisa terkena pelanggaran yaitu carrying. Nah, wasit boleh memberikan kita foul pada saat kita melakukan itu. Oke. Nah, dimana tadi saya sudah bilang juga ada 5 pemain dalam permainan
permainan bola basket dalam satu timnya. Nah, dimana setiap orang memiliki posisi masing-masing. Dimana yang pertama adalah center, dimana posisi ini bisa kita bilang juga sebagai posisi nomor 5. Lalu ada juga power forward. Selanjutnya ada juga small forward, shooting guard, dan point guard. Nah, untuk durasi dalam permainan bola basket sendiri itu adalah 4 kuarter atau 4 babak. Nah, dimana per kuarternya itu ada 10 menit lama permainan. Oke. Nah, selanjutnya juga ada peraturan line atau juga bisa dibilang out. Pada saat bola ataupun orang yang menyentuh bola menyentuh garis, misalnya bola keluar lalu menyentuh area di luar lapangan, itu bisa kita bilang itu adalah out. Lalu out juga bisa berlaku pada saat kita memegang bola lalu kita menyentuh garis. Nah, itu bisa kita garis pembatas lapangan, itu bisa juga kita sebut line. Nah, lalu ada pula garis-garis dalam pembatas pada saat permainan basket ini, ada garis 3 point. Nah, pada saat kita melakukan lemparan ke dalam ring atau shooting itu apalagi kalau kita melakukannya di luar garis 3 point, itu tuh bisa kita bilang itu adalah 3 point, dimana poin yang kita dapatkan untuk pada saat melakukan shooting di luar garis 3 point itu adalah 3. Mau dimanapun areanya, mau di area bertahan kita ataupun area kita shooting sampai dari area bertahan kita lalu ke ring lawan, pokoknya di luar garis 3 point. Nah, kalau kita melakukan shooting di dalam garis 3 point, itu sama saja kita melakukan shooting dengan 2 poin. Kalau kita shooting di dalam garis 3 point itu ada mendapatkan poin sebanyak 2. Lalu ada juga saat kita melakukan free throw. Nah, pada saat melakukan free throw ini kita hanya mendapatkan 1 poin. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan teknik-teknik dalam bola basket. Yang pertama yaitu teknik dribble. Yang pertama teknik dribble yang harus kita ketahui yang pertama yaitu adalah crossover dribble, di mana dribble ini memindahkan bola dari tangan kanan ke tangan kiri. Nah, seperti ini teman. Nah, itu bisa kita sebut sebagai behind the back dribble, crossover dribble. Nah, selanjutnya ada teknik dribble sendiri adalah behind the back dribble, sama seperti crossover dribble tadi, namun kita melakukannya dari belakang. Seperti ini prakteknya. Nah, tadi adalah behind the back dribble. Nah, selanjutnya adapun gerakannya sendiri. Nah, selanjutnya adalah between the leg dribble. Nah, dribble ini dilakukan sama juga seperti crossover dan behind the back dribble tadi, memindahkan bola ke tangan kiri ke kanan, dari tangan kanan ke kiri, namun di sela-sela kaki. Nah, kita melakukannya dengan kaki kanan sebagai tumpuan selanjutnya. Oke, selanjutnya adapun yaitu teknik step back pada permainan bola basket. Ini terinspirasi dari salah satu pemain, yaitu adalah James Harden. Dimana beliau ini
selalu menggunakan teknik tersebut sebelum melakukan shoot, dimana tujuannya adalah untuk mengecoh lawan lalu mundur keluar garis 3 point untuk melakukan shooting 3 point untuk mendapatkan 3 poin. Oke. Nah, seperti itulah beberapa teknik dalam permainan bola basket, dribble dan juga shooting. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sejarah-sejarah dalam permainan